Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan memberi gambaran atau tips bagi teman-teman yang mau memulai usaha kelontong. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, boleh di subscribe dulu dan nyalakan notifikasi loncengnya. Baik, saya lanjut. Jadi bagi teman-teman yang mau memulai usaha kelontong, teman-teman harus memiliki perincian targetnya. Kalau target teman-teman buka usaha sembako atau warung kelontong itu untuk lebih kepada anak-anak, untuk jajan anak-anak, karena banyak anak-anak di komplek teman-teman, itu saran saya perbanyak macam snack yang dijual. Jadi mulai dari snack dijual, kemudian mainan-mainan kecil. Jadi ada snacknya, ada dalam snack itu mungkin ada berhadiah mainan, itu akan lebih menarik karena sekarang ini banyak sekali snack-snack yang diincar oleh anak-anak yang ada hadiahnya, baik berupa uang maupun mainan. Jadi teman-teman kalau memang fokusnya ke jajanan anak-anak, itu yang harus diperbanyak macam jajanannya. Kemudian juga harus diperbanyak jenis minuman dingin. Jadi harus ada banyak minuman dingin, atau bisa juga, kalau saya dulu pas waktu ada freezer es krim, itu saya es krimnya saya buat sendiri. Mungkin tutorial untuk buat es krim itu banyak sekali di YouTube, teman-teman boleh searching sendiri. Nah, jadi teman-teman mulai dari snack, ya kan, dari mainan kecil, mulai dari minuman dingin sampai dengan es krim dibuat sendiri. Jadi dengan begitu teman-teman walaupun untungnya sedikit, tetapi karena banyak macam snacknya, jadi kalau dikumpulkan juga sudah banyak. Tapi saran saya bagi teman-teman yang sudah memiliki target pasar orang dewasa atau ibu-ibu rumah tangga, itu jangan terlalu berpaku pada snack, makanan-makanan ringan anak-anak yang kecil-kecil itu, karena itu modalnya 10.000 memang, itu minimal 10.000 per pak itu, tetapi kalau sudah dijumlahkan sudah banyak juga, dan 10.000 itu kita hanya untung 1.000. Nah, kalau kita kayak saya punya anak, kalau udah dimakan anak berapa ribu, 3.000 5.000 itu udah nggak ada lagi untung. Jadi saran saya bagi teman-teman yang yang targetnya untuk tokonya untuk jajanan anak-anak, itu diusahakan buat sendiri, atau minimal ada barang-barang lain yang bisa mendongkrak keuntungan dari toko teman-teman. Dengan begitu nanti tokonya cepat berkembang. Itu yang pertama. Kalau targetnya ibu-ibu atau masyarakat secara luas, teman-teman harus memperbanyak jenis barang sembako, ya. Di sini bisa minyak, ya kan, kemudian telur, gula, apalagi beras, kemudian rokok, kopi. Karena kenapa? Barang-barang tersebut itu sangat cepat proses berputar keuangannya. Jadi teman-teman yang memiliki modal terbatas, jangan membelinya jangan banyak di suatu benda. Contoh, misalkan ini membeli beras 20 karung, atau membeli minyak 10 dus. Jadi teman-teman jangan membeli suatu barang secara berlebihan banyaknya, karena itu akan menumpuk modal teman-teman.
yang mestinya beras misalkan sehari habisnya 3 sak yang karung kecil itu, teman-teman beli aja 4 karung. Karena kenapa? Kalau beli 10 itu teman-teman di situ sudah mengendap itu modal. Dari modal itu sebenarnya teman-teman bisa beli bawang, ya kan, bisa beli mungkin ikan asin, ya kan. Jadi semakin banyak jenis usahanya, semakin banyak jenis barang kelontongnya, semakin tertarik orang untuk ke belanja di toko kita. Jadi yang pengalaman saya lakukan begitu, semua barang tercover kita beli. Walaupun ini kita lihat rokok, ya kan, rokok saya belinya sehari cuma 5 bungkus, karena saya ini baru berjalan 2 bulan. 5 bungkus. Kayak ini minyak, tadi saya kebetulan dapat minyak pagi-pagi. Nah, ini minyak Sanko, tadi saya beli 1 kotak, tapi ini tinggalnya 2, dan ini sudah ada yang pesan, sudah disuruh simpan. Ini minyak Salvaco, ya kan, tadi saya ambil 2 kotak, dan ini, nah ini penjualannya luar biasa. Ini dia, saya mau kasih lihat minyak ini, saya ngontennya ya. Baik, saya kasih nampak. Nah, minyak, nah ini dia, tadi ada 2 dus, sekarang tinggalnya yang cuman yang itu. Dan beras juga saya besok harus beli beras sekitar 3 karung, ya. Nah, ini dia. Kalau dilihat itu barangnya memang banyak sekali yang berputar. Kayak minyak itu cepat sekali berputar. Tiap hari saya beli, tiap hari ada putaran minyak. Sama beras kadang-kadang 10 karung itu hanya bertahan 3 hari atau 4 hari gitu. Jadi cepat sekali proses perputarannya. Jadi saran saya bagi teman-teman yang mau mulai usaha kelontong, teman-teman harus melihat target penjualannya untuk siapa. Kalau untuk anak-anak, perbanyak jajanan anak-anak. Kalau untuk orang dewasa, maka perbanyaklah bahan-bahan kebutuhan sembako. Dan ketika membeli bahan kebutuhan sembako itu jangan terlalu banyak. Misalkan kayak minyak, kalau terbatas modal, misalkan modalnya 7 juta, itu jangan dibeli banyak-banyak. Beli saja berapa piece, misalkan 3 biji atau 2 biji lah, tapi barangnya lengkap. Orang kalau lengkap, apapun yang diminta ada, dan harganya juga murah, orang itu akan suka, tertarik ke toko kita. Nah, saran saya bagi teman-teman yang baru mulai usaha, untuk bisa memanage barang apa saja yang diperlukan di lingkungan teman-teman jualan. Kemudian di samping itu juga harus ada usaha lain. Misalkan kayak saya bilang kemarin, yang wajib ada adalah pulsa, karena sekarang pulsa itu udah menjadi kebutuhan pokok. Pulsa itu tidak membutuhkan tempat, hanya butuh Android dan modal HP sama paket internetnya. Nah, jadi bisa modal 200.000, 300.000 teman-teman sudah bisa, karena itu wajib ada, ya. Jadi bagi teman-teman yang ada kendala, boleh kita sharing di dalam grup komentar. Kemudian bagi teman-teman yang ada toko sembakonya, boleh di komen juga, saya nanti akan melihat review toko teman-teman.
Oke, baik, mungkin untuk hari ini sudah jam setengah satu, hampir jam 1. Jadi saya setiap mau tutup saya buat konten, karena mohon maaf masih tahap belajar untuk ngomong di depan kamera, jadi agak grogi kalau masih banyak orang. Jadi saya buat kontennya kalau sudah tutup dan sepi begini. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe boleh di subscribe ya channel saya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.